Mereka ini adalah organisasi yang sama dengan peneliti SEO. Organisasi yang mengurung Shakina dan menjadikannya bahan penelitian. Selama ini mereka mengintai dan bermaksud untuk membunuh Jun Ye-won karena Jun Ye-won telah menghancurkan salah satu markas mereka. Aku harus segera pergi sebelum Biro Keamanan Publik datang. Apakah kau yakin target sudah mati? Target ini adalah target level S. Dia sudah menghancurkan lab nomor 27. Jadi kita harus yakin. Tembak semua rudal yang tersisa. Apa? Tembak lagi? Sekarang? Enggak. 2 minggu lagi. Ya iyalah sekarang anjing. Rudal-rudal sebelumnya yang telah diluncurkan oleh orang bertopeng itu telah membuat seluruh area hancur. Jika dia menembakkan rudal lainnya, pasti akan menyebabkan tanah longsor di daerah terdekat dan akibatnya akan sangat besar. Jika itu terjadi, maka akan ada yang melacaknya dan itu merepotkan. Mengapa tidak kau lakukan? Apakah kau tidak ingin mematuhi perintah? Iya. Aku akan lakukan. Mematuhi perintah berarti kematian. Pria bertopeng itu terpaksa menjalankan perintahnya. Dia harus menembakkan semua misil yang tersisa. Tapi orang bertopeng itu melotot saat dia menatap ke arah monitor. Sesuatu terjadi di dalam api yang menyala setelah ledakan. Kobaran api berputar dan berkumpul di satu tempat seperti tornado, lalu perlahan mengecil. Dan tidak lama kemudian, seluruh api padam. Apa-apaan ini? Hei, halo, apa yang terjadi? Hah? Ada kejadian aneh sedang terjadi. Tidak lama kemudian, di tengah-tengah monitor, berdiri seseorang. Dia adalah sang target, Jun Ye-won. Tidak hanya dia tidak terluka sama sekali setelah pengeboman itu, tetapi ada juga lelaki lain dengan rambut berwarna merah berdiri tepat di sebelahnya. Tuan, target masih hidup, bahkan tanpa terluka sedikit pun. Lalu orang dalam walkie-talkie itu memberi perintah. Serahkan kontrolnya padaku. Cepat. Orang bertopeng itu mengetik sesuatu dan kamera drone bergerak. Kontrol berpindah. Kali ini drone mengarah ke arah gunung. Gunung yang berada tepat di sebelah gunung yang disinggahi Jun Ye-won. Sepertinya orang dalam walkie-talkie itu bermaksud untuk mengubur mereka hidup-hidup. Sisa rudal mereka ditembakkan secara bersamaan. Tapi hal yang tidak pernah mereka duga terjadi. Pria bertopeng yang melihatnya kaget. Seluruh rudal yang secara bersamaan menuju ke arah target berhenti di udara semuanya. Semua rudal itu tampaknya telah dihentikan oleh energi Jun Ye-won. Dan bukan hanya itu, tampaknya Jun Ye-won telah berhasil meretas drone. Jun Ye-won memperbesar layar kamera yang dilihat oleh orang bertopeng itu. Dan terlihat Jun Ye-won mengangkat tangannya. Saat melakukan ini, Jun Ye-won seperti seakan-akan dia sedang memegang sesuatu. Pergerakan terjadi lagi pada rudal. Rudal semuanya berbalik arah. Saat semua rudal sudah mengarah kepada drone yang menembakkan mereka, rudal mulai berjalan lagi. Tidak, apa-apaan ini? Ini tidak mungkin. Cepat, pindahkan drone-nya. Orang bertopeng itu panik dan berteriak kepada orang yang mengendalikan drone-drone itu. Drone-drone itu segera bergerak menjauh agar tidak tertembak. Tetapi tidak mungkin kecepatan drone dapat mengalahkan kecepatan rudal. Rudal menghancurkan semua drone.
Pada saat yang bersamaan, semua layar monitor menjadi gelap. Orang bertopeng itu panik. Dia berpikir semua kamera drone hancur, tetapi ada 3 yang masih baik-baik saja. Sepertinya ada 3 drone yang berhasil menghindari rudal. Dan kemudian bayangan hitam muncul di salah satu layar. Itu adalah sang target, Jun Ye-won. Di dalam layar monitor terlihat Jun Ye-won sedang mengetuk-ngetuk drone. Apa yang dia lakukan sekarang? Sebenarnya apa yang terjadi ini? Orang bertopeng itu benar-benar tidak dapat mengerti. Lokasi drone berjarak sekitar 1 kilometer dari target. Tapi pada saat itu Jun Ye-won mengulurkan tangannya ke arah drone. Hei, bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya orang dalam walkie-talkie itu mengomel. Kenapa? Memangnya apa yang terjadi? Dia sedang berusaha meretas drone. Orang bertopeng itu terkejut dan tidak bisa mengerti. Jun Ye-won hanya mengulurkan tangannya ke arah drone. Tapi bagaimana mungkin dia dapat meretas drone hanya dengan mengulurkan tangannya? Jun Ye-won sedang berusaha melacak siapa pengendali drone-drone ini dan berada di mana dia. Dengan panik, orang bertopeng itu menekan tombol berwarna hitam dengan tanda X di atasnya. Dan pada saat itu, kedua layar menjadi hitam secara bersamaan. Itu adalah opsi penghancuran diri dari drone. Namun, drone yang bergetar tidak mati. Hanya 2 drone yang menghancurkan diri. Apa-apaan ini? Kontrol drone sepenuhnya telah diambil alih. Aku tidak bisa mengendalikannya. Lalu pada saat itu Jun Ye-won yang ada di layar monitor menggumamkan sesuatu. Jun Ye-won hanya menggumamkan kalimat pendek. Jadi siapapun dapat memahaminya hanya dengan melihat pergerakan mulut Jun Ye-won. Ketemu kau. Tidak lama kemudian, Jun Ye-won menghilang dari layar kamera. Mata orang bertopeng itu ketakutan. Lalu orang dalam walkie-talkie itu berbicara. Hei, dengarkan aku. Jika kau masih ingin hidup, hancurkan semuanya dan segera pergi dari sana. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, tenda tempat dia berada robek dan seseorang datang. Orang bertopeng itu auto basah kuyup karena keringat dingin. Dengan panik, dia segera mengalirkan energi pada tangannya. Pakaian pada tangannya robek dan senjata muncul dari tangannya. Kedua lengannya telah dimodifikasi dengan senapan mesin saat dia ingin menembak. Kedua lengannya ditebas. Tidak seluruh lengannya berubah menjadi senapan. Bahunya masih terbuat dari daging dan tulang. Jadi saat dia ditebas, dia masih bisa merasakan sakit. Rupanya kau berasal dari organisasi yang memodifikasi tubuh. Jun Ye-won melihat ke arah lengan yang jatuh di lantai dan berkata seperti itu. Jun Ye-won pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu sebelumnya. Mereka ini adalah pembunuh yang dikirim oleh grup MS. Jun Ye-won lalu mengulurkan tangannya kepada orang bertopeng itu. Rasa dingin mengalir keluar dan membekukan tubuh orang itu. Jun Ye-won membekukannya agar dia tidak bunuh diri. Jun Ye-won lalu melihat sesuatu di telinga orang itu. Lalu dia mengulurkan tangannya dan earphone orang itu tertarik ke tangan Jun Ye-won. Nano, lacak lokasinya. Baik, Tuan. Tidak lama setelah dia memegang earphone orang itu, Jun Ye-won bergumam. Dugaanku tepat. Kau juga berasal dari MS Group ya? Orang itu hanya terdiam tak menjawab. Dia sedang terkejut. Mengapa Jun Ye-won dapat mengetahuinya? Kalian ini benar-benar kelompok yang cukup keras kepala. Apa kalian pikir aku tidak bisa menghancurkan kalian semua?
Orang dalam earphone itu menjawab, "Wow, sepertinya kau sedang mencoba melacak kami." Memang, Chun Ye-won sedang mencoba mengulur waktu sampai pelacakan selesai. Tetapi, orang ini sepertinya menyadari sejak drone diretas, operator tahu bahwa pelacakan kembali terjadi. Nano saat ini sedang sibuk melacak. "Aku akan memberimu kesempatan. Berhentilah mengejarku. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua menyesal. Aku memiliki kemampuan untuk menemukan dan membunuh orang-orang seperti kalian." Peringatan yang diberikan Chun Ye-won itu bukanlah omong kosong. "Oh, kau mengancamku? Baiklah, kita lihat siapa yang akan lebih dulu mati. Semoga beruntung." Setelah dia mengatakan itu, koneksi terputus. Karena waktunya tidak cukup, sepertinya Nano tidak berhasil melacaknya. Chun Ye-won bergumam sambil menghancurkan earphone itu. Kita lihat saja nanti. Scan berganti ke sebuah tempat yang tidak diketahui lokasinya. Di dalam sebuah ruangan terlihat seseorang sedang mengetik sambil menatap ke arah layar monitor. Di bagian atas layar ada tabel analisis dan di bawahnya ada gambar Chun Ye-won dengan tingkat bahaya kelas S tertulis di bawahnya. Dia masih mengetik analisis dengan kecepatan tingkat tinggi. Target mampu bergerak 1,5 km dalam waktu 6 detik. Memiliki kemampuan untuk terbang. Tampaknya memiliki kemampuan yang mirip dengan telekinesis, tetapi hanya dalam jangkauan 1 km. Dalam video tersebut, akurasi lintasan rudal turun saat bergerak mendekati tanda 1 km. Memiliki pertahanan yang cukup untuk menahan pemboman rudal kelas CM-204. Begitulah analisis yang sedang diketik olehnya. Setelah memberikan keterangan yang panjang dan terperinci seperti itu, dia memberikan komentar terakhir. Permintaan untuk meningkatkan tingkat bahaya target dari kelas S menjadi kelas triple S. Lalu, tab analisis ditutup dan dia membuka tab lainnya. Foto Hyeobong di sebelah Chun Ye-won tampil di layar monitor. Saat kursor diseret, dia memperbesar sesuatu di tangan Hyeobong. Itu adalah gambar botol berisi darah flame killing. Setelah mengambil foto yang diperbesar, dia menulis laporan lagi. Sepertinya orang yang bersama target adalah makhluk yang sama dengan lelaki yang kita temukan di markas 49. Pemuda guntur itu juga memegang botol seperti itu. Tapi sepertinya orang ini mampu mengendalikan api. Jadi dapat diasumsikan bahwa isi di dalam botol itu adalah darah dari flame killing. Garis besar analisis, target benar-benar berbahaya.